Salam BK, sahabat siswa. Hai anak-anakku. Video layanan bimbingan klasikal kali ini berjudul Kelas Baru, Semangat Baru. Materi ini cocok sekali disampaikan di awal tahun pelajaran baru seperti sekarang ini. Iya, seperti kita tahu bersama, sejak tahun lalu kita melakukan pembelajaran lewat mode online atau daring. Nah, kira-kira apa saja ya hambatan belajar daring itu? Dari pengalaman kita, ada 2 hambatan. Yang pertama, hambatan internal yang berasal dari dalam diri kita, dan hambatan eksternal yang berasal di luar diri kita. Yuk kita bahas satu persatu. Hambatan yang berasal dari luar diri kita seperti dari guru, dari orang tua, jaringan internet yang lambat, dan dari teman adalah hambatan yang tidak bisa kita kendalikan. Sebaliknya, hambatan dalam diri kita adalah hambatan yang bisa kita kendalikan, dan ini yang menjadi fokus kita untuk kita bisa selesaikan. Hambatan dalam diri kita antara lain, hambatannya yang pertama adalah keasyikan buka aplikasi sosial media kita yang lainnya. Bukannya mengerjakan tugas atau membaca materi dari guru, kita malah tergoda untuk membuka aplikasi sosial media kita dan juga tergoda main games online. Hambatan selanjutnya biasanya kalau kita belajar dengan HP, laptop, dengan mode online, itu adalah mengantuk. Kita nggak bisa fokus karena mata kita lelah, atau mungkin kita udah terlalu kelelahan membuka sosial media atau main game sehingga ketika belajar ngantuk. Nah, selain itu kadang kita juga kurang motivasi. Itu yang membuat kita jadi kurang efektif ketika belajar dari mode online atau daring. Kalau ada motivasi dalam diri kita, mau belajar pakai cara apapun pasti menyenangkan saja. Nah, kalau ini juga bisa menjadi hambatan nih, kalau kita punya paket data, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya dengan bijaksana, alias kita malah menggunakannya untuk hal-hal yang lain di luar belajar dan di luar mengerjakan tugas. Misalkan saja, paket datanya habis untuk main game online atau membuka sosial media. Setelah kita tahu hambatan-hambatan yang kita alami, maka kita juga perlu tahu pentingnya perencanaan belajar. Kita bisa belajar dari Maudy Ayunda, salah satu figur anak muda yang sukses di studi dan karirnya, bahwa mimpi ketika dipecah menjadi tujuan konkret, menjadi rencana yang dapat dicapai, dan kerja keras serta komit terhadap suatu visi akan menuai hasil. Tujuan dari membuat perencanaan agar sukses studi dan mendapatkan ilmu yang aplikatif serta menjadi siswa yang cerdas, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu, bagaimana cara membuat perencanaan belajar yang baik? Nah, Ibu akan mengajarkan kepada kalian membuat perencanaan belajar dengan adik Simba. Kita hanya perlu menjawab apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yuk kita kupas satu persatu poin dari adik Simba. A. Apa? Apa-apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, membuat target belajar. Yang kedua, membuat daftar hambatan belajar yang kita alami. Dan kemudian yang ketiga, membuat daftar pendukung kesuksesan belajar kita. Dua, di mana? Buat perencanaan ketika belajar dengan mode daring dan mode luring. Jadi kita siap kapan saja harus daring atau belajar tatap muka di sekolah secara luring? Tidak masalah karena kita sudah siap. Poin 3, kapan? Buat perencanaan tahunan, semester, bulanan, bahkan harian, sehingga kalian tahu apa yang harus kalian lakukan setiap harinya dan mengevaluasi apa-apa yang belum tercapai. Selanjutnya, adik Simba siapa? Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan ini? Siswa, teman, orang tua,
kakak dan adik di rumah, dan sebagainya. Rencanakan semuanya. Kira-kira apa saja dukungan yang bisa diberikan oleh orang-orang di sekitarmu. Lanjutnya, mengapa? Cari alasan apa saja hal-hal yang membuat kalian harus merencanakan belajar dengan baik. Misalkan yang ibu tuliskan, supaya belajar menjadi lebih terarah, fokus, dan konsentrasi. Kalian boleh mencari alasan yang lainnya. Nah, singkatan yang terakhir adalah bagaimana? Berbicara tentang cara untuk mencapai tujuan. Ada banyak teknik untuk mencapai tujuan. Salah satunya dengan SMART goals. Spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-based. Untuk teknik-teknik lainnya akan dijelaskan secara spesifik dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video dari bimbingan konseling Spena. Terima kasih dan sampai jumpa anak-anak. Tetap patuhi protokol kesehatan.